Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jurnal penyesuaian perusahaan jasa dan juga neraca lajurnya. Jurnal penyesuaian sendiri adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi. Artinya, periode akuntansi itu 31 Desember kalau di Indonesia. Ya, untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Nah, ini adalah disebut dengan jurnal penyesuaian. Cara gampangnya biar diingat-ingat karena ada kesalahan pencatatan sebelumnya. Nah, pencatatan akun-akun apa saja ini? Ada penyusutan atau depresiasi aset tetap yang disesuaikan, apalagi ada beban dibayar pendapatan diterima di muka, utang pendapatan, misalkan kita sudah melakukan pekerjaan kita, tapi belum dibayar oleh nasabah, belum dibayar oleh customer, itu juga harus disesuaikan. Oke, ini adalah menggunakan aktiva tetap. Aktiva tetap itu semua yang mengalami penyusutan namanya aktiva tetap. Contohnya apa? Ada bangunan, ada mesin, ya, ada kendaraan yang bentuknya itu berwujud tangible asset. Oke. Jadi aktiva tetap menurut akuntansi adalah harta yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan dapat digunakan berulang-ulang serta umurnya lebih dari 1 tahun. Nah, aktiva tetap itu sendiri apa? Nah, ini kata kuncinya, bisa digunakan untuk kegiatan operasional dan dapat digunakan berulang-ulang lebih dari 1 tahun. Ya, contohnya apa? Bangunan, masa nggak bangunan cuma dibangun hanya untuk berumur 1 tahun, kan nggak mungkin. Nah, yang namanya aktiva tetap itu dapat digunakan lebih dari setahun. Aktiva tersebut untuk memperoleh pendapatan digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari setahun pula. Artinya harga belinya dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun ke depan. Tanggal 1 Januari 2002, membeli mobil dengan harga 90 juta. Umurnya 10 tahun dengan nilai 90 juta. Jadi kan ada nanti tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya 6, 7, 8, 9, 10 ya nggak cukup. Kenapa kok ini 9 juta? Karena umurnya 10 tahun dan nilai nominalnya adalah 90 juta. 90 juta ini dibagi 10 kan 9 juta menggunakan metode garis lurus. Ya, metode garis lurus. Ini paling sering digunakan. Lalu adakah metode yang lain, Bu? Ada, tapi itu jarang digunakan di Indonesia. Semua penyusutan itu digunakan dengan garis lurus. Jadi nanti walaupun barangnya masih ada di tahun ke-10, tapi dianggap nilainya 0. Karena apa? Karena sudah mengalami penyusutan setiap tahunnya. Oke. Menyujudkan aktiva berarti kita mengalokasikan kos aktiva tetap sebagai beban pada tahun-tahun penggunaan. Ya, dibeli tahun 2002, itu 90 juta, umurnya 10 tahun, dan setiap tahunnya akan mengalami depresiasi sebesar 9 juta rupiah. Sebuah mobil seharga 90 juta tadi diperkirakan umur ekonomisnya adalah 10 tahun, disusutkan menggunakan metode garis lurus, penyusutan per tahunnya adalah 9 juta. Pengaruhnya bagaimana? Terjadi biaya penyusutan sebesar 9 juta rupiah dan jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah 9 juta rupiah juga. Oke? Maka akan dicatat seperti apa untuk jurnal penyesuaiannya. Karena timbul penyusutan, dan penyusutan itu adalah beban. Beban itu kalau bertambah ada di debit, maka pencatatannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan.
Jadi ini akumulasi penyusutannya akan bertambah 9 juta, bebannya penyusutan akan bertambah 9 juta. Nanti ini akan berefek pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Ada pengaruh terjadi penyusutan 9 juta dan jumlah penyusutannya bertambah 9 juta. Maka jurnal dari transaksi ini atau informasi ini, bukan transaksi ya, ada informasi ini adalah pada 31 Desember terjadi beban penyusutan 9 juta, pada akumulasi penyusutan bertambah juga 9 juta. Lalu informasi kedua, dari asuransi yang dibayarkan 750, sudah menjadi beban tahun ini adalah 250, sementara itu sisanya merupakan pembayaran tahun 2003 dan 2004. Ingat, kita tahun ini 2002. Yang bayar asuransi dibayar di muka ternyata 750. 750 ini bukan untuk 1 tahun aja, tapi ada untuk tahun 2003 dan 2004. Harus disesuaikan tidak? Ya harus. Ternyata ada gesrek yang namanya 500.000. Ya kan? Terdapat asuransi dibayar di muka sebesar 500.000. 500.000 dari mana? 750.000 dikurangi dengan 250.000. Ini ternyata rekening beban asuransi terlalu tinggi ditetapnya 500.000 kan, harusnya cuma berapa? Harusnya cuma 250.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 500.000 dan beban asuransinya itu bukan 750 melainkan 500.000. Beban asuransinya berkurang ya. Kalau bertambah dia di atas, kalau berkurang dia di bawah. Maka pencatatannya adalah asuransi dibayar di muka. Oke, ini gaji bulan Desember. Apa ini? Gaji bulan Desember sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar 2 juta belum dibayar. Nah, kita belum bayar 2 juta. Kita punya utang. Ya, utang, maka kita timbul beban gajinya. Ya, kita kan ini ada harus membayar gajinya kan 2 juta rupiah. Timbullah utang gaji 2 juta rupiah. Sudah timbul beban gaji, timbul utang gaji. Maksudnya gimana? Akhirnya kita mencatatnya sebagai jurnal penyesuaian, ada beban gaji karena dia bertambah, dan juga pada utang gaji. Ya, beban gaji 2 juta pada utang gaji 2 juta. Kita itu akan belum membayar. Ya, kalau belum membayar kan namanya kan hutang. Hutang itu kan kalau bertambah dikirim. Nah, yang karena itu disebut dengan utang, maka konsekuensinya beban gajinya kita nambah. Ya, beban gaji kalau nambah itu ada di debit, utang gaji kalau nambah itu ada di kredit. Kalau utangnya nanti berkurang, ya, kalau misalkan utang gajinya berkurang, ada kesalahan mencatat utang gajinya yang ke atas, beban gajinya yang di bawah. Ya, ini kalau bebannya bertambah, dia akan ada di debit. Kalau utang yang bertambah, dia akan berada di sisi kredit. Kalau kita sudah bayar hutangnya, berarti utang gajinya akan naik. Nah, karena ini belum membayar, berarti utang gaji akan berada di sisi kredit. Pencatatannya juga seperti ini ya teman-teman. Yang namanya kredit harus menjorok ke kanan. Ya, yang ini menjorok ke kiri, yang ini menjorok ke kanan. Oke. Dari penerimaan pendapatan, ternyata tanggal 31 Desember 2002, perusahaan hotel telah menerima pembayaran terlebih dahulu dari tamu hotel sebesar 750 untuk 5 hari di tahun 2003. Ya, ternyata ada pembayaran berapa ini? 750 untuk 5 hari. Berarti perharinya berapa ini? 75, 150 apa ya? 100. Untuk 5 hari di tahun 2003.
Ternyata ada pendapatan ini, menerima pendapatan, kan pendapatan dibayar di muka. Pendapatan dibayar di muka, tapi bukan untuk 2002, untuknya 2003. Maka pendapatan yang sudah dicetak terlalu besar 750 karena itu bukan untuk tahun 2002. Ya, pendapatan 750 ini bukan untuk 2002, tapi untuk tahun 2003. Harusnya dicatat di mana? Di tahun 2003. Terdapat pendapatan diterima di muka 750. Ya, 750, maka jurnal yang harus disesuaikan adalah pendapatan diterima di muka. Terus ini tanggal 31 Desember belum menerima pembayaran sewa kamar sebesar 500.000 karena pembayaran baru dilakukan pada saat check out. Ini juga harus disesuaikan. Timbul piutang pendapatan sewa sebesar 500.000, pendapatan sewa kamarnya juga 500.000. Ini ada pendapatan sewa kamar juga yang harusnya dicatat, tapi kan belum bisa dicatat, ya. Maka jurnal ini adalah akan disesuaikan. Ada piutang pendapatan 500.000, ada pendapatan 500.000. Kenapa pendapatan ini ada di sisi kiri atau di sisi kredit, sisi kanan, atau sisi kredit, ini karena belum adanya pembayaran. Maka masih tercatat sebagai piutang pendapatan. Nanti kalau ini sudah dibayar di tahun 2003, berarti pendapatan pada piutang pendapatan. Setelah kita mempelajari mengenai jurnal penyesuaian, efeknya di mana sih, Bu? Efeknya adalah di neraca lajur ini, teman-teman. Pengertian neraca lajur adalah dalam akuntansi kita mengenal 3 proses kegiatan akuntansi. Yang pertama, mencatat transaksi-transaksi dalam jurnal. Yang kedua, memposting jurnal ke buku besar. Terus yang ini menyusun neraca saldonya, ya, menyusun neraca saldo. Nah, kegunaan neraca lajur itu apa? Yang pertama, neraca lajur merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening buku besar disesuaikan karena munculnya ayat jurnal penyesuaian tadi. Diseimbangkan dan disusun menurut cara yang disesuaikan dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. Yang kedua, pemakaian neraca lajur juga dapat menunjukkan prosedur yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan seluruhnya. Ya. Terus neraca lajur juga berguna untuk memahami arus data informasi dari neraca saldo sampai ke laporan keuangan. Ingat, neraca saldo sampai ke laporan keuangan termasuk di dalamnya jurnal penyesuaian yang barusan kita bahas. Tujuan dan kegunaan pembuatan neraca lajur. Oke, yang pertama adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan karena kita berlajur-lajur sudah ada kos-kosnya. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Ini adalah memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Penyusunan neraca lajur itu sendiri disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya, dijumlahkan atau disatukan dengan jurnal penyesuaian. Bentuknya ada yang 10 kolom dan 12 kolom. Lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian atas. Bentuknya seperti apa sih? Kok ada berlajur-lajur seperti ini? Ada 2 lajur, yaitu lajur 10 kolom dan juga 12 kolom. Contoh neraca lajur 10 kolom. Di sini PT Kembang Api neraca lajurnya 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Meskipun cuma ada 5 judul di atasnya, ada neraca, apa rugi, neraca saldo yang setelah disesuaikan, penyesuaian dan neraca saldo.
Di sini tetap dihitung 10 karena setiap masing-masing kolomnya ada debit dan kredit. 12 lajur. Kolom neraca lajur merupakan neraca lajur yang paling lengkap. Sudah ada debit kreditnya untuk masing-masing account. Yang satu kolom lagi tetap berisi nama akunnya. Contohnya. Kalau yang 10 kolom tadi tidak muncul yang namanya perubahan modal. Ya. Ini kan laporan keuangan nih. Ada laba rugi, perubahan modal, neraca, itu kan laporan keuangan. Sedangkan ini adalah informasi transaksinya. Jadi di sini lebih komplit karena ada muncul namanya akun perubahan modal. Ya. Oke. Menyiapkan neraca lajur, langkah-langkah dalam membuat neraca lajurnya. Kita tulis nama yang kedua, yaitu mengisi kolom keterangan dengan nama-nama akun. Ini menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja. Nanti siapin dulu kolom-kolomnya ya. Neraca lajur ini disusun ketika kita sudah mengetahui adanya jurnal penyesuaian. Fungsinya tadi di situ. Ya, memasukkan saldo-saldo yang disesuaikan pada kolom neraca saldo yang setelah penyesuaian. Berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan, ya, berarti neraca saldo setelah disesuaikan, dipilih akun pendapatan dan beban yang dimasukkan. Pendapatan dan beban yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Terus kolom ke-7 dijumlahkan dan juga kolom 8. Jika lebih besar kolom 8 maka akan laba, jika selisih dimasukkan. Jika kolom 7 dan 8 itu tadi yang lebih tinggi yang di 7 dia akan laba, kalau yang tinggi di kolom ke-8 berarti perusahaan itu mau aja. Berdasarkan angka pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan maka dipilih akun modalnya. Nah, berarti akun modal itu berarti masuk ke dalam neraca. Masuk ke kolom berapa? Kolom 9 dan kolom ke-10. Karena ini adalah apa namanya? Neraca, maka kolom 9 dan kolom 10 itu harus seimbang. Soalnya di sini ada neraca saldo tahun 2006, 31 Maret 2006. Informasinya akun-akun yang muncul adalah di situ ada kas, ada piutang usaha, ada asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor, sampai ke beban iklan. Ya, nah muncul informasi tambahan. Ada tulisan ada premi asuransi 400.000 per bulan. Asuransi belum muncul ya. Ada asuransi dibayar di muka. Ada tarif premi asuransi. Terus perlengkapan di gudang, perlengkapan yang tersisa di gudang adalah 2 juta. Perlengkapan yang tersisa di gudang. Oke. Berapa? 2.600.000. Berlebihan 600.000 ya. Penyusutan peralatan per bulan adalah 1.800.000. Peralatan 120 juta. Di sini ternyata penyusutan peralatan per bulan adalah 1.800, maka harus muncul biaya penyusutan peralatan. Bunga yang masih harus dibayar atas utang sel per 31 Maret 2006 adalah 1 juta. Langkah pertama adalah buat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Beban asuransi, bebannya bertambah dan asuransi dibayar di muka. Turun. Beban perlengkapan pada perlengkapan 600.000. Ada depresiasi peralatan 1.800.000 pada peralatan 1.800.000. Beban bunga pada hutang bunga sebesar 1 juta rupiah. Maka neraca lajur yang muncul adalah seperti ini teman-teman. Kita sudah muncul semua penyesuaiannya, ya sudah muncul semua penyesuaiannya. Di sini ada neraca saldo yang telah disesuaikan. Saldo yang setelah disesuaikan ini
nama-nama akun yang ada di sisi kiri ini, teman-teman ya, yang ada dari kas sampai ke utang, utang bunga, akan masuk ke pos-pos mana yang laba rugi, mana yang neraca. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat selalu. Assalamualaikum.